Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Reza Ernanda, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep oligarki. Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan, serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarsia, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkein yang memiliki arti memerintah. Awal mula sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi pada negara Yunani kuno. Jika konsep oligarki berdasarkan pada fakta minoritas yang menguasai mayoritas, bisa dikatakan jika setiap kekuasaan hingga pemerintahan yang memposisikan minoritas di dalam kepemimpinan dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang oligarki. Sistem oligarki terjadi di negara Soviet, kardinal gereja, pada sebuah direksi perusahaan hingga demokrasi itu sendiri. Sebab di dalamnya hanya dipimpin atau dikuasai oleh sedikit orang saja. Oleh karena itu, seorang profesor dari Northwestern University, Jeffrey A. Winters, mengubah konsep dan pemahaman mengenai oligarki. Oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya kekuasaan yang oligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik. Menggolongkan oligarki menjadi 4 ciri utama, antara lain, yang pertama, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan. Yang kedua, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan. Dan yang ketiga, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah. Dan yang terakhir, sifat liar atau jinak. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri tersebut, Winters juga membuat 4 tipe ideal untuk oligarki. Oligarki yang pertama adalah oligarki panglima. Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukkan satu panglima dengan panglima lainnya. Akibatnya, ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Nah, oligarki panglima pernah terjadi pada masa prasejarah Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di pegunungan Appalachia. Tipe ideal oligarki yang kedua adalah oligarki penguasa kolektif. Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Nah, dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani Roma, dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia. Tipe oligarki ideal yang ketiga adalah oligarki sultanistik, di mana oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligark. Terdapat suatu hubungan antara oligark atau patron klien dengan oligark yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligark yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan mereka kepada oligark utama itu tadi. Nah, bentuk tipe ideal oligarki yang keempat adalah oligarki sipil. Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non-pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga oligark hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meristribusikan kekayaannya. Oligarki sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India. Adapun ciri-ciri negara yang menggunakan sistem pemerintahan oligarki sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Nah, ciri-ciri ini merupakan salah satu ciri-ciri dari sistem pemerintahan oligarki yang paling bisa terlihat, yaitu kepemimpinan dikendalikan atau dipegang oleh suatu kelompok kecil masyarakat. Sebagian besar kelompok kecil ini mempunyai uang, mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan karena memiliki uang serta kekayaan. Ciri-ciri yang kedua adalah terjadinya ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrim. Sistem pemerintahan oligarki bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam hal material yang sangat ekstrem di dalam masyarakat.
Orang-orang kaya akan terlihat menonjol jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tidak seimbangnya distribusi kekuasaan dan juga material akan menyebabkan oligarki itu bertumbuh kembang. Ciri-ciri yang ketiga adalah uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan. Ciri-ciri lain dari pemerintahan oligarki yang sangat mudah dilihat yaitu kekuasaan yang terfokus pada kekayaan. Kekayaan tersebut bisa mempengaruhi segala hal seperti kapasitas, motivasi, hingga masalah politik untuk mereka yang mempunyai kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya mereka yang mempunyai kekayaan akan dengan mudah untuk memperoleh kekuasaan di dalam suatu pemerintahan ataupun negara. Ciri-ciri yang keempat adalah kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan. Pemerintahan oligarki erat kaitannya dengan kekayaan. Sistem pemerintahan hingga politik yang dijalankan oleh suatu negara dalam hal ini menerapkan sistem oligarki biasanya hanya untuk mempertahankan kekayaan bagi penguasa tersebut. Di dalam pemerintahan oligarki, mengambil alihan kekayaan artinya mengambil alih kekuasaan, sehingga akan dilakukan berbagai cara bagi penguasa untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya. Nah, melalui penjelasan dan penjabaran tentang konsep oligarki tadi, maka muncullah sebuah pertanyaan. Apakah saat ini Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan oligarki? Nah, jawabannya adalah seperti yang kita ketahui, jika sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi. Namun, hal ini ternyata tidak berjalan lancar sesuai dengan tujuan awalnya. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya, sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Winters sendiri juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut saat Indonesia mempunyai oligarki demokrasi. Winters pun menambahkan, jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas, oligarki tidak hilang begitu saja. Justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia bersifat kontemporer. Richard Robinson serta Fedi R. Hadis di dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market, mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru, oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini dapat menjawab pertanyaan kita tadi, apakah oligarki masih berkembang di Indonesia? Jawabannya masih sampai saat ini. Namun, oligarki itu dapat bertransformasi dalam berbagai bentuk dalam hal semua lini kehidupan masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai oligarki. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.